Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wassalam ala Rasulillah. Saya Swendri dari Program Studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, adik sekalian, ini merupakan video terakhir kita, yaitu video pertemuan ke-15, mata kuliah pemrograman berbasis web dasar, semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Bagaimana RPS yang sudah saya bagikan, pertemuan ke-15 ini kita akan rancang sebuah mini project, yaitu sistem pendaftaran mahasiswa baru online ya. Pertama sekali, kita buat satu buah folder di sini, yaitu pertemuan ke-15 ya. Pertemuan 15 ini adalah pertemuan terakhir kita, yaitu tentang proyek penerimaan mahasiswa baru berbasis web atau penerimaan mahasiswa baru online ya. Eh, untuk merancang satu buah sistem sederhana, sebagaimana output daripada mata kuliah ini, kita akan merancang sistem dengan mengimplementasikan materi-materi sebelumnya, yaitu HTML, CSS, kemudian MySQL, selanjutnya ada PHP yang sudah kita bahas pada pertemuan 11, 12, 13 sampai ke 14 ya. Untuk materi pertemuan ke-15 saya ambil resource-nya dari pertemuan ke-4. Ya, sebelumnya kita sudah ada di pertemuan keempat, kita bahas tentang, kalau ini saya jalankan, kita bahas tentang template ataupun desain satu buah halaman sederhana dengan mengimplementasikan kode HTML dan kode CSS. Di sini ada home, registrasi, info, about. Saya ambil asetnya di sini. Jadi bagi adik-adik sekalian, agar project ini lebih cepat dilaksanakan atau diselesaikan, asetnya tidak lagi saya rancang. Di sini di dalam assets ada CSS, ini style yang kemarin, kemudian ada image. Jadi aset ini saya copy, saya letakkan ke pertemuan 15. Paste di sini ya. Kemudian satu lagi yaitu home. Nah, karena home ini file pertamanya, home, registrasi, info, about kemarin, diambil home-nya, itu akan kita rombak sesuai dengan kebutuhan. Jadi home saya copy, selanjutnya saya letakkan di pertemuan 15, saya paste di sini. Kemudian home ini nanti akan kita rename sesuai dengan kebutuhan ke bahasa pemrograman PHP ya. Saya ini dulu pastikan bagian Apache dan MySQL-nya sudah start di sini, Apache MySQL. Kemudian kita ke text editor. Ini saya close folder terlebih dahulu. Selanjutnya saya open folder ke pertemuan 15. Ada di C, SAM, kemudian heterodox, pertemuan 15. Oke, ada sekalian bisa lihat di sini ada folder assets. Di dalam asset ada CSS, di dalam CSS ada style. Ingat ini urutan foldernya. Ada asset folder, kemudian ada CSS, styles di dalamnya. Apa isi style? Kemarin ada kita letakkan body, kemudian main, kemudian ada juga bagian nav ul, nav li, nav lia, kemudian ada juga nav li a bagian hovernya, kemudian ada juga aktif ya. Kalau ya pertemuan sebelumnya belum dikerjakan bagian ini ya, terlebih dahulu lihat yang bagian ini, body, main. Ya, kalau di video ini coba di pause saya dulu videonya. Kemudian adik-adik bisa lihat dan pelajari ini. Ini kemarin sudah kita bahas semuanya ya. Semua sudah kita bahas. Kemudian bagian image, ini salah satu gambar sederhana. Untuk bagian headernya, ya adik-adik bisa saja berbeda dengan saya. Silakan dirancang dengan semanis mungkin ya kan. Kemudian bagian home.html yang sudah kita paste tadi, ini saya rename menjadi index.php. Oke, index pakai X ya. Index. Kenapa namanya index?
Indeks ini adalah file yang pertama dieksekusi oleh server. Jadi kalau misalnya di sini saya buka, ini saya tutup dulu biar tidak meragukan. Oke. Nah, ini kosong ya. Localhost slash, misalnya localhost slash, kemudian saya enter. Ini nampak semua folder dan file yang ada di dalamnya. Nah, misalnya ini pertemuan 15. Ketika pertemuan 15 saya klik, itu yang kebuka langsung file indeksnya gitu. Jadi kita tidak perlu buatkan nama filenya, langsung index.php itu dieksekusi. Makanya di sini namanya index pakai x titik php. Jadi indeksnya langsung dieksekusi tanpa menyebutkan filenya di sini. Jadi servernya langsung mencari file index.php-nya dan mengeksekusi isi yang apa yang ada di dalam ini gitu. Nah, di sini ada home, registrasi, info, about. Ini kita rubah sesuai dengan kebutuhan boleh ya. Kemudian saya buat satu buah file baru, new file namanya main.php. Main ini file nanti yang akan menggantikan semua file yang tidak dipanggil ke dalam indeks. Jadi nanti ada file yang akan kita eksekusi dari tempat lain ditampilkan di bagian tengah. Nah, jadi nanti main itu akan dieksekusi apabila tidak ada file yang dipanggil. Oke, apa isi main? Main ini isinya adalah segala sesuatu nanti yang ada dalam section. Di sini ada bagian header, bagian nav. Header ini kalau ini kita tutup di sini, ini pas ada 4 bagian ini. Nah, oke, ada header, ada nav, section, ada footer. Kalau di sini ada header, ada nav bagian menu, section selamat datang, footernya copyright. Oke, copyright 2020 ya. Sudah setahun yang lalu. Ini saya buka lagi. Bagian section, ini bagian footer. Oke ya. Oke, sekarang selamat datang ini saya pindah ke main. Oke, ini isinya HTML ya. Walaupun dia filenya PHP, ini tetap HTML. Di sini belum ada file PHP, code-nya PHP ya. Walaupun filenya sekarang ekstensinya .php. Oke, sekarang mainnya ada di tempat yang berbeda. Sekarang section itu berarti sekarang isinya kosong ya kan? Tidak ada di sini. Oke, sekarang section ini kita coba di sini. Saya main. Nah, sekarang section karena dia cuma satu biji aja di sini, sebiji. Saya bisa buat di sini, misalnya section. Oke, section ini saya buat min width-nya atau min height lah ya, biar nanti tingginya itu tidak langsung menuju footernya gitu. Jadi ada tinggi minimal, misalnya saya kasih 200 px. Ya, bisa saja dengan ekstensi yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya di sini saya reload. Nah, ini section min height 200 px. Misalnya ini ya. Jadi tinggi yang ini dia minimalnya adalah 200 px misalnya di sini ya. Jadi walaupun di sini tidak saya isikan sectionnya, dia sudah punya tinggi minimal gitu. Biar nanti ini footernya ini tidak terlalu dekat dengan bagian menu nav-nya ya. Oke, sekarang di bagian section saya buatkan code PHP-nya. PHP saya tutup terlebih dahulu di sini. Oke, PHP. Saya buat logikanya. Kalau misalnya ada kata lain yang saya minta, maka kata lain itu akan ditampilkan di sini. Kalau tidak, main itu ditambahkan. Contoh ya, seperti ini. If is set, misalnya get, saya kasih namanya misal page, halaman ya. If is set get page,
misalnya page di sini. Kalau ada yang minta kata-kata halaman, misalnya include yang diminta itu get page, misalnya di sini. Kemudian titik PHP-nya itu sudah saya nyatakan. Misalnya di sini titik PHP. Jadi nanti ada file yang saya minta dengan ekstensi titik PHP. Tapi titik PHP-nya tidak nanti saya buatkan lagi karena itu sudah titik PHP. Else, jika tidak, misalnya include. Kemarin include sudah kita bahas ya. Include langsung main titik PHP. Kita panggil yang ini. Main titik PHP. Include main titik PHP. Oke, sederhana. Ini aja sudah bisa. Misalnya ya, kalau di sini saya refresh, selamat datang yang ada di apa namanya ini? Selamat yang datang yang ada di main itu langsung masuk ke dalam karena saya tidak ada manggil apa-apa di sini gitu. Nah, cara mainnya adalah ini cara sederhana sebenarnya. Bagaimana meletakkan apa yang kita panggil langsung ke bagian tengah ini gitu. Jadi yang lain tidak akan terganggu. Ini tetap di indeks ya. Misalnya di sini about. Saya buat satu buah file baru namanya about.php. Saya isi ini about pakai H3 tadi ya. H3 about program. Tadi ini main H3, ini about. Jadi cara manggilnya adalah di sini. Sebutkan nama filenya index.php, tanda tanya page sama dengan about. Sekarang coba perhatikan ini. Page, di sini ada kata page. Kalau ada yang memanggil page, di sini page sama dengan about, nama filenya about. Namanya about. Dan ekstensi titik PHP-nya sudah saya kenalkan di sini. Bahwasanya yang akan dipanggil adalah sesuai dengan apa yang akan dipanggil oleh page dan ekstensinya titik PHP. Berarti sekarang about titik PHP, nama apa namanya? Nama about yang ada di sini, about akan langsung menuju file about gitu. Jadi kalau misalnya ini saya enter, itu akan memanggil about program ya. About itu adalah file about ini. Nah, coba perhatikan ini. If it said get page include get page titik PHP gitu. Apa yang dipanggil oleh page ini dan ekstensinya adalah titik PHP. Jadi diminta. Kalau seandainya tidak ada diminta, misalnya gini, maka yang dipanggil secara langsung adalah mainnya gitu, main. Else include main. Oke? Sederhana sekali. Jadi nanti untuk membuatnya misalnya di bagian about, cara membuat linknya adalah index.php, tanda tanya page sama dengan about. Perhatikan, link ke about-nya adalah index.php, page about. Jadi kalau misalnya home, ya boleh saya arahkan ke index misalnya. Di sini saya buat index.php. Misalnya seperti ini. Saya refresh ini, coba perhatikan ini URL yang hilang, index.php. Di sini perhatikan ini yang hilang itu. Ya, bawaan browser Chrome-nya. Localhost pertemuan 15 index.php, tanda tanya about. Saya klik, dia langsung ke about. Saya klik home, dia ke home. Tapi ini tetap di file index gitu. Tanpa ibaratnya memanggil file yang berbeda, dia hanya memanggil sesuatu yang ada di tengah ini saja gitu. Jadi langsung dipanggilkan about home. Oke? Nah, sekarang registrasi dan info akan kita sesuaikan dengan materi kita sebelumnya. Misalnya di registrasi.html akan kita masukkan form registrasinya. Sedangkan nanti di info ini nanti untuk bagian tampilnya. Oke, berarti sekarang sebelum saya masuk ke sana, saya buat dulu satu buah file.
new file, kita buat misalnya sesuai dengan materi sebelumnya, boleh di bagian create, read, update, delete. Misalnya di sini saya buat, boleh saya buat registrasi namanya. Registrasi titik PHP. Berarti nanti arahnya adalah index.php tanda tanya page sama dengan registrasi. Registrasi sesuai dengan nama filenya, registrasi. Registrasi tanpa titik PHP ya kan. Kemudian mungkin di bagian info ini saya buat ya boleh info juga mungkin ya. Atau nanti tampil datanya gitu ya kan. Atau satu registrasi, satu lagi daftar daripada siapa yang sudah terregistrasi. Kalian saya buat di sini index.php. Maaf, sorry. Di sini info.php juga. Sedangkan nanti di bagian ini kita buatkan index.php tanda tanya page sama dengan info. Jadi nanti kalau ini kita simpan semua, refresh, registrasi masih kosong, info kosong, about masih udah ada. Selamat datang, about program. Registrasi belum, info belum. Oke, bagian registrasi itu akan kita tambahkan misalnya untuk form pendaftarannya. Nah, kita terlebih dulu berarti kita perlu koneksi terlebih dahulu. Koneksi boleh adik-adik ambil dari file koneksi sebelumnya. Nah, atau dari database ya. Kita sediakan database-nya. Ini saya copy database SQL ke pertemuan 15, letak sini saja. Ini nanti jadi database-nya sudah tersedia di sini ya, database SQL. Misalnya ini kita edit namanya TB registrasi. TB registrasi ini saya rubah menjadi reg ID. Reg ID di sini saya buat niche nomor induk siswa, nama misalnya ya. Jadi ya mungkin perlu nomor induk siswa waktu sekolah ya, misalnya kan nama, panggilan, misalnya ini tetap varchar 100, boleh kosong, default 0 misalnya ya. Reg panggil nama, panggilan, tempat lahir, reg TMP lahir, biar singkat, TMP lahir, ini tetap varchar 100, ini boleh kosong ya seandainya nanti mau dikosongkan, atau wajib not null. Kemudian reg TGL lahir, misalnya ini date, baik situ aja pun bisa, buat default apa pun bisa, date saja pun sudah mencakup ya. Kemudian reg tempat lahir, kemudian alamat misalnya ya kan. Saya buat teks biar panjang. Jadi kalau mau misalnya ini default 0, tambahkan default 0. Ya atau ini kalau mau pakai default bisa ya. Default misalnya saya masukkan gini 00 atau 100 1990 0101. Jadi kalau nggak diisinya langsung ini langsung nanti inilah isinya kalau seandainya tidak dimasukkan gitu. Alamat, kemudian apalagi kira-kira misalnya ada nomor HP ya silakan ya. Nomor HP ini saya buat varchar juga, varchar 25 misalnya.
Default boleh kosong. Kemudian rek prodi, misalnya prodi yang dipilih, misalnya kan varchar 100, ini not null, boleh kosong, wajib diisi ya. Oke, selanjutnya atau mungkin itu sudah dulu ya. Nanti bisa adik-adik tambahkan apa saja yang menurut adik-adik perlu ya. Ini saya copy. Jadi nanti langsung kita paste saja di sini. Saya buka localhost/phpMyAdmin. Localhost/phpMyAdmin. Saya buat di sini db pendaftaran. Boleh kalau mau sama silakan db pendaftaran. Kita ada di db pendaftaran SQL. Saya paste di sini go. Rec name. Wah, ini ada yang salah ini. Rec name nggak ada. Ini niche mestinya gitu. Niche-nya harus unik gitu ya. Silakan. Boleh ya. Go. Oke, saya punya TB registrasi. Masih kosong. Kita sudah punya DB database SQL-nya. Kemudian kembali pertemuan sebelumnya, koneksi. Saya copy biar tidak makan waktu video ini. Koneksi, saya lihat koneksinya. Nama DB name-nya adalah DB pendaftaran. Nah, yang lainnya sama. Nah, makanya ini kita copy saja. Ini saya simpan dulu, saya tutup biar tidak membingungkan. Ini juga, ini juga, ini. Nih, DB pendaftaran ini, DB pendaftaran, oke. Pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian bagian registrasi adalah kolom inputnya. Di sini misalnya nanti akan kita buat input, misalnya ini saya copy saja formnya 1. Kalau adik-adik mau buat ya boleh sih kita buat langsung ya. Tapi nanti kalau seandainya kita buat, ini makan waktu dia. Form action, kemudian buat lagi tabelnya. Gitu. Boleh kalau mau ini. Kemudian tr, dd, misalnya sebelah kiri ada tadi nis ya. Kemudian td satu lagi, ini inputnya. Input, text, name-nya. Ini misalnya name-nya rec nis. Jadi nanti wajib input nis. Jadi kalau ini saya simpan, tadi ini bagian registrasi, langsung muncul nis, masukkan nis gitu. Sesuai dengan kita put. Kita kasih dulu kepalanya apa. Nah, ini H3 tadi ya. Formulir registrasi. Jadi kalau misalnya seperti ini, jadi dia ada kepalanya, nis. Ya. Kemudian ini saya close dulu biar tidak bingung. Kemudian ini udah 1 tr ke bawahnya saya copy. Ini nama, rec, nama. Saya sesuaikan boleh aja nggak masalah ya name. Di sini ada name. Mana tadi nih? Saya buka ini. Nama, rec nis, rec nama, oke. Kemudian 1 tr ke bawahnya. Ini apa lagi? Panggilannya. Ini panggilan. Ini juga panggilan. Saya copy lagi. Ini tadi tempat lahir. Ini rec tmp lahir. 1 tr saya copy ke bawah. Tanggal lahir. Ini tgl lahir. Sama ya.
TMP lahir, TGL lahir. Oke, sekarang ini bisa di HTML5 ini sudah apa namanya? Sudah bisa adik-adik tukar menjadi det, tipe det. Jadi nanti dia otomatis dibaca sebagai det. Nah, seperti ini. Jadi det sudah ada, sudah disupport, apalagi Google Chrome sudah mensupport tipe data det. Kemudian apalagi alamat ya. Alamat ini 1TR saya copy. Ini alamat. Kemudian ini bagian input saya ganti jadi text area untuk yang lebar. Text area name-nya adalah reg alamat. ID boleh kosong aja, ini bawaan. False-nya ini saja, rows-nya ini saja boleh, tidak masalah ya. Jadi kalau ini saya refresh ya, yang lebar ya. Kemudian selanjutnya ada no HP Prodi 1TR. Saya dari atas saja karena dia input biasa, bukan text area. Ini no HP, reg-nya no HP, reg no HP. Dua ya, no HP. Prodi, sekarang Prodi. Prodi itu dalam bentuk select dia gitu. Prodi, ini Prodi, program studi. Ini saya hapus satu input ini. Saya ganti menjadi select. Oke, select name-nya reg Prodi. Di dalam select kita buat option-nya apa aja gitu. Option. Misalnya ini ilmu komputer. Di sini value-nya ilmu komputer, isinya ilmu komputer. Oke, ini saya buat 5 prodi. Misalnya ini sistem promosi, sistem informasi. Kemudian yang ini misalnya matematika. Yang ini fisika. Ini biologi misalnya. Biologi. Oke. Kalau seperti ini dia dalam bentuk option. Oke. Kemudian 1TR saya buat ke bawah. Ingat, lihat pasangan TR masing-masing. Ini udah panjang dia. TR, pasangannya. Di dalamnya ada 2 TD. Pasangannya masing-masing. TR pasangannya. Pasangannya nyampe sini. Ini sebelah kiri tidak ada. Sebelah kanan itu input tipenya submit. Ya, untuk tombol gitu kan. Name-nya boleh misalnya kita kasih namanya BTN proses atau BTN simpan gitu. BTN simpan. Value-nya di sini simpan. Oke, kita coba refresh. Di sini ada tombol simpan. Nah, ini nanti copyright ini boleh kita buat lagi ke bawah. Saya lihat style, mana copyright-nya. Sudah ada belum? Belum ya. Saya buat marginnya lebih lebar. Footer. Margin top. Margin ke atasnya 100 px. Biar jangan dekat kali ya kan. Jadi ini bisa panjang dia ke bawah ya. Jadi home, registrasi, info, kosong, about program. Oke, kita ada di bagian registrasi. Selanjutnya kita akan coba simpan yang bagian ini. Ini sudah ada. Kita akan arahkan ke proses.php. Proses.php. Jadi ketika diklik dia, proses.php. Misalnya ini saya refresh. Saya klik arahnya ke nanti proses.php. Ini ada proses.php. Oke. Sekarang prosesnya juga
Saya coba copy saja dari pertemuan 14. Saya masuk ke sini, kemudian prosesnya kita kita sesuaikan. Koneksi sudah ada, include koneksi. Untuk input data, tadi ini namanya btn simpan. Berarti if is set post btn simpan, nama tombolnya. Oke, sekarang ini disesuaikan dengan jumlah yang ini. Ini ya. Nah, ini videonya saya skip. Saya sesuaikan dengan ini biar yang terlalu panjang. Oke, ini sudah saya sesuaikan. Reknis, nama, panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, no HP, prodi. Nah, sekarang ini berarti insert into TB, nama apa? TB registrasi, nama tabelnya ya. Insert into TB registrasi values, ini anggap semua masuk. Berarti ini mahasiswa ini yang lama, berarti ini saya ganti dengan nis, kemudian rek nama. Ini saya skip lagi biar singkat. Oke, sekarang saya buat arah ke bawah, reknis, nama, panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, no HP, prodi. Oke ya, TB registrasi, kemudian sesuai dengan field yang sudah kita tentukan. TMT koneksi prepare sama SQL. Kemudian ini kita sesuaikan pula dengan ya yang sudah kita letakkan di dalam field-field yang ini gitu. Kita sesuaikan dulu ya. Oke, sekarang kita sudah sesuaikan reknis, nama, panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, no HP, rek prodi. Execute. Kemudian location tampilnya kemana? Setelah misalnya sudah berhasil kita input, nah, ini diarahkan kemana? Mau ke arah ke indeks lagi boleh, mau ke misalnya info juga bisa gitu. Ini anggap dia ke indeks lagi, nanti biar nampak ya. Balik ke indeks. Atau kalau adik-adik ragu, misalnya ini masih ada salah, ini di komen aja gitu. Komen seperti ini nanti biar nampak deh. Nah, misalnya ini saya refresh, saya isikan di sini. Misalnya 1 2 3, nama Budi, panggilan Bud, tempat lahir Medan, lahir misalnya hari ini, alamat Jalan Medan misalnya. Kemudian no HP. Oh, ini no HP-nya salah ini berarti. Registrasi no HP. Ya, tipenya input biasa ini, tipe teks. No HP. Ini saya refresh dulu ya, biar nampak. 1 2 3 tadi, nama Budi, panggilan Bud, tempat lahir Medan misalnya. Tanggal lahir hari ini. Nah, ini Jalan Medan. Itu aja dulu. No HP 0812. Program studi informasi simpan. Nah, sekarang simpan. Kita jelaskan di sini form action metodenya adalah post. Di sini ada method post. Loh, mana begini? Method post. Biar nanti sesuai dengan instruksinya adalah untuk post. Saya coba lagi di sini, refresh, atau tadi ini refresh dulu ya. 1 Budi Bud Medan. Nah, misalnya Jalan Medan tadi ya. Jalan Medan, no HP, informasi simpan. Oke, kalau ini kita refresh, sudah masuk. 1 2 3 Budi Bud Medan 18 Jalan Medan salah penuh sistem informasi. Oke, berarti kalau seandainya di sini nampil bacaan error atau apa, lihat saja errornya di mana gitu.
Misalnya entah di baris berapa, lihat aja barisnya baris berapa errornya gitu ya kan. Oke, itu tadi untuk apa namanya, pendaftaran. Sekarang kalau seandainya sudah diproses, arahnya kemana lagi gitu. Nah, ini kita header-nya. Misal kita arahkan ke index.php, tanda tanya page sama dengan info. Sekarang di infonya itu akan kita buatkan tampil dari apa namanya, pendaftaran yang sudah kita buat tadi. Misalnya di sini di info ya. Jadi siapa aja yang sudah mendaftar nanti nampak di info. Kalau di sini tampil pertemuan 14. Ya, ini saya copy saja apa namanya, perintah untuk menampilkan datanya. Select bintang TB registrasi, semuanya sama. Jadi ya, bolehlah kita copy paste sampai di sini. Selanjutnya untuk apa namanya, tabelnya bisa kita copy yang sini satu tabel karena memang tabelnya sama. Nah, di sini tabelnya saja, tidak perlu semua. Head segala macam ini letaknya adalah di indeks saja. Jadi yang punya head, body dan meta-meta ini, detailing ini, itu hanya indeks saja, selebihnya tidak ada lagi gitu. Jadi itu memakai apa yang ada di indeks saja gitu. Yang lainnya tidak ada pakai itu lagi gitu. Jadi nanti di info ini, kemudian data, info data, info apa namanya ini, data pendaftaran gitu lah, registrasi, registrasi. Ini tidak perlu. No name nama. Ya, kalau nanti mau pakai edit delete silakan ya. Kita sampai nama saja yang apa namanya, video ini saya buat, saya rasa untuk adik-adik nanti sudah bisa untuk melakukan edit dan segala macam. Artinya ini nanti sudah berlaku prosesnya. Kita sampai di situ saja. Nanti adik-adik bisa untuk melanjutkan ke bagian edit dan delete ya kan. Ini saya anggap tidak ada. Ini tadi namanya nis, kemudian ada nama, kemudian ada misalnya panggilan tadi ya. Panggilan, apa ini? Panggilan dan segala macamnya di sini tadi. Tempat lahir, tanggal lahir dan segala macam. Ini saya buat satu lagi misalnya nomor HP. Selebihnya nanti kita bisa buat misalnya di detail. Jadi ini saya anggap ada di sini link detail. Nanti detailnya itu bisa dilihat di file, Word filenya file detail gitu ya kan. File row dari atas ini tadi rec ID, kemudian ada rec nis, ada rec nama, kemudian ada rec panggilan, kemudian ada rec no HP. No HP selebihnya untuk detailnya saja gitu. Jadi nanti untuk apa namanya, detail ya silakan nanti buat misalnya link untuk detail gitu kan. Pakai huruf apa gitu ya kan. Arahkan ke detail. Ini detailnya di sini ada linknya misalnya. Detail datanya gitu. Jadi kalau misalnya info ini kita klik info di sini, ya disesuaikan info data registrasi pendaftaran. No nama misalnya. Nanti detail, keluarlah misalnya informasi detail dari si Budi, gitu, tanggal lahir segala macam. Ini nanti bisa adik-adik buat file satu lagi misalnya di sini detail. Ini saya close, nanti buat di sini misalnya satu buah file detail. Detail tuh untuk detail datanya, detail data mahasiswanya. Jadi nanti ini semakin banyak menunya bisa semakin banyak filenya dengan teknik seperti ini ya. Ini saya buat misalnya border
Ini bertambah-tambah ya. Ini kok mau kemana-mana aja nih Pak, kok bingung jadinya nih. Pelan-pelan saja nanti insya Allah bisa. Misalnya tabel border 1px solid misalnya abu-abu. Ya kalau saya abu-abu hafal. Jadi nanti kalau misalnya ini eh, bisa dibuat apa namanya bordernya menggunakan teknik CSS ini. Misalnya width 100% biar dia lebar ya ini. Jadi pas dia 100% sampai di sini ya. Kemudian misalnya tabel PR itu bordernya ada juga misalnya ini ya. Atau nanti TD-nya kita buatkan, oh ini coba ini TD ya. TD kolom-kolomnya dikasih border juga. Jadi akan ada kolom-kolomnya ya. Karena ini tadi kita pakai TH, ini TH ya, TH-nya bisa juga kita buat ini file, ini TH, ini TH. Di kepalanya juga ada garisnya. Jadi di sini buatkan border collapse, ini ada namanya border collapse gitu. Biar dia satu, jadi biar enggak garisnya biar enggak dua, dia kan satu deh ya kan, dan halus ya kan. Nah, jadi kalau nanti ini mau buat ke tengah juga bisa, mau ke kiri juga bisa. Nah, ini tinggal di text align misalnya di sini left, ya nanti ya mengikut ke leftnya text align left. Kemudian nanti kalau mau buat edit di sini bisa dibuatkan edit, kemudian buat delete juga bisa. Ya pada intinya adalah bagaimana nanti ketika registrasi di sini muncul filenya di sini. Apakah ini nanti bisa dihapus orang lain Pak gitu? Ah itu nanti bisa kita bahas di lanjutan untuk mengamankan halaman dari namanya user yang tidak semestinya gitu. Artinya kita buat dulu sampai bisa untuk proses input, kemudian menampilkan data, edit, begitu juga untuk delete data. Jadi nanti ini kita review, ada home di sini, selamat datang, silakan nanti ditambahkan apa-apa di sini, gambar dan segala macam. Registrasi, formulir registrasi niche-nya di sini masukkan segala macam. Silakan nanti adik-adik tambahkan apa-apa yang perlu di sini sampai berkreasi saja apa-apa aja data tersebut. Misalnya di sini. Ini juga karena dia tabel tadi ya, garis ini juga udah ikut ya. Karena tadi kan ini enggak kita buatkan garisnya, tapi karena di info tadi ini sudah kita buatkan garisnya. Jadi ini juga udah nampak juga garisnya ya. Kemudian sampai di sini, Pak. Silakan ada lihat dulu. Registrasi di sini, info di sini, import di sini. Bisa ya? Nanti ketika dimasukkan datanya bisa lihat di sini tampil. Ya, nanti untuk selanjutnya silakan tambah di sini edit sama delete-nya. Detail itu seperti apa detail? Detail itu sebenarnya tampil juga. Cuman tampilnya itu berdasarkan ID berdasarkan ID data yang diklik itu. Jadi dia pada intinya sama kayak edit juga. Cuman edit itu dimasukkan ke dalam form, tapi kalau untuk detail itu dia hanya seperti halnya membuat tabel biasa kayak tampil gitu. Tapi hanya satu orang saja, seperti itu untuk detail ya. Atau nanti ini saya buatkan kolomnya, adik-adik bisa lanjutkan di rumah. Ini misalnya atau detailnya satu saja, kemudian nanti atau ini aksi ya kan, begini juga bisa. Sering dibuat oleh programmer aksi.
Di sini di dalam satu TD itu ada 3 perintah gitu kan, seperti ini. Ini untuk edit, kalau saya sering sih buat kayak gini gitu kan. Ini untuk delete atau hapus. Misalnya di sini kita batasi pakai karakter balok itu ya kan. Nah, seperti itu. Detail, edit, hapus. Jadi nanti ini silakan adik-adik lengkapi di rumah. Detail, edit, hapus. Oke, sudah jalan ini. Selamat datang, tambahkan. Registrasi ini tadi sudah bisa kita input dengan cara yang sama. Kemudian bagian info di sini. Selanjutnya ada bagian nanti ini ditambahkan di rumah. Edit, hapus. Kemudian untuk about program. Oke. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, diisi di bagian e-learning atau japri melalui WhatsApp juga bisa, atau komentar di form YouTube atau deskripsi YouTube ini atau di form komentarnya itu juga bisa. Nanti kita akan diskusikan mana yang perlu ditanyakan. Terakhir, mungkin untuk web dasar sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Artinya ini adik-adik diperlukan untuk latihan di rumah, kemudian melengkapi semua apa yang sudah disampaikan tadi. Dan untuk ujian akhir semester, perhatikan adik-adik sekalian, ujian akhir semester, agar kita nyambung dengan proyek, jadi nanti untuk ujian akhir semester, silakan nanti adik-adik buat satu buah kasus penerimaan mahasiswa baru, di mana studi kasusnya ini di tempat lain. Jadi bukan di UIN. Jadi adik-adik silakan nanti dibuat header di salah satu perguruan tinggi atau sekolah juga boleh. Silakan tadi sekolah mana, salah satu kasus misalnya, atau di kampung adik-adik sekalian pun boleh. Atau sekolah adik-adik sekalian yang dulu waktu SMA atau madrasah aliyah ya. Misalnya penerimaan siswa baru SMA ABC atau MA madrasah aliyah apa di sini. Kemudian tambahkan logonya, silakan desain headernya sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya home, silakan di sini ditambahkan narasi-narasi, gambar, misalnya gambar kepala sekolah dan segala macam, atau alur-alur flowchart yang berhubungan dengan pendaftaran mahasiswa atau siswa baru. Di sini ditambahkan sebagus mungkin. Di form registrasi silakan dilengkapi di sini, lengkapi data-data yang perlu. Ya, jangan ini juga buat misalnya disesuaikan dengan misalnya formulir registrasi yang sebenarnya. Kemudian ini boleh dirubah, nama-nama ini boleh dirubah, warna-warna silakan dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing, atau sesuai dengan sistem yang mungkin pernah adik-adik coba atau jalani, atau sistem yang pernah adik-adik lihat. Ini hanya contoh-contoh teksnya saja, boleh dirubah. Kemudian nanti di bagian salah satu menu kayak info ini, terdapat semua data yang pernah diregistrasi di sini. Ini bisa diklik detailnya, kemudian bisa diedit, bisa juga dihapus. Walaupun sebenarnya ini mesti login ya kan. Tapi untuk login kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kemudian ini misalnya about, silakan tambahkan gambar adik sekalian. Kemudian misalnya profil sederhana di sini. Ya artinya ini programnya sudah rancang untuk ibaratnya melengkapi ujian akhir semester di sini misalnya. Paling tidak project akhir untuk UAS itu sudah dikumpul paling lama tanggal berapa ya? Kita lihat di sini 20 ya, paling lama tanggal 21 lah Minggu ya kan. Jadi hari Minggu adik-adik sekalian ini sudah diselesaikan Minggu 21 Februari 2021. Baik adik-adik sekalian, sampai ujian akhir semester itu insya Allah kita sudah bisa untuk membuat satu buah halaman sederhana dan sudah mengerti dengan dasar-dasar dari PHP ya. Jadi nanti kalau seandainya melanjutkan ke mata kuliah berikutnya di pemrograman berbasis web lanjutan, itu sudah artinya kita tidak membahas dasar lagi gitu. Kita sudah masuk ke tahap berikutnya. Baik adik sekalian, sampai di sini perjumpaan kita satu semester ini. Ya,
Untuk memahami, sebuah sistem khususnya berbasis web, tentu dibutuhkan, latihan-latihan yang berkesinambungan, dan ingat ini adalah salah satu mata kuliah yang penting yang bisa nanti saudara implementasikan di, salah satu program misalnya untuk skripsi dan, apa namanya, mata kuliah yang lain atau mungkin di lapangan nanti. Ada pertanyaan, misalnya Anda sudah paham misalnya dengan ini, apakah boleh, saya buat yang lebih, dari itu? Ya sah-sah saja, silakan, tidak masalah. Demikian untuk, perjumpaan kita satu semester ini. Salah dan jangan mohon maaf, sampai jumpa lagi di, lain kesempatan. Saya Swendri, mohon pamit undur diri satu semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.